Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai problem solving dinamika rotasi ya. Nah ini ada contoh soal nomor 1 yang sangat menarik sekali. Balok dengan massa 3 kg diikat dengan tali, lalu dikaitkan pada katrol yang bermassa 2 kg. Mula-mula balok ditahan dalam keadaan diam. Jika balok itu dilepas, maka hitunglah percepatannya, tegangan talinya. Saya jawab, nah seperti ini, kita gambar dulu gaya-gayanya ya. Gaya-gaya yang bekerja pada balok adalah gaya beratnya dan juga ada gaya tegang tali di sini. Lihatlah cara menggambar gaya tegang tali itu cucu-cucuan seperti ini ya. Nah, nanti kalau balok ini turun, ya pasti katrolnya akan memutar searah putaran jarum jam seperti itu ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kita tinjau baloknya dulu. Balok ini dalam keadaan bergerak translasi ya. Kalau translasi akan berlaku sigma F M kali A. Sigma F-nya adalah W dikurangi T. W itu positif karena searah percepatan, T itu negatif karena melawan percepatan ya, sama dengan M kali A. Nah, W-nya adalah 30 karena di sini balok masanya 3 kg. Dikalikan percepatan gravitasi 10. Jadi hasilnya 30 ya. W itu M kali G. 30 min T sama dengan M-nya 3 kali A. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, terus kemudian kita tinjau katrolnya. Katrol ini berotasi. Kalau dia berotasi maka akan berlaku sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, yang bikin torsi itu siapa di sini? Yang bikin torsi itu tentu saja adalah tegangan tali. Nah, tegangan tali, torsi itu kan perkalian antara gaya lengan dengan sin sudutnya. Jadi yang bikin torsi itu T, dikalikan dengan jaraknya ke poros, tidak lain adalah jari-jari dari katrolnya ini ya. Dikalikan dengan sinus 90, karena ini ke sini tegak lurus ya. Jari-jari ditarik ke sini kan tegak lurus, jadi sinnya 90. Jadi kalau begitu torsinya yang dihasilkan tegangan tali pada katrol itu adalah T kali R saja. Nah, momen inersia untuk katrol ini dianggap silinder pejal ya. Jadi kalau silinder pejal, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Nah, sedangkan alfanya ini kita ganti dengan A per R. Karena percepatan linier itu percepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Jadi kalau mencari alfa ya A per R gitu ya. Nah, R kuadrat dengan R ini sama dengan ini, bisa dicoret. Sehingga T-nya tinggal setengah MA saja. Ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, tetapi kita bisa memasukkan masanya di sini. Masanya kan M-nya 2 kg ya. Jadi massa katrol di sini 2 kg diketahui dalam soal kali A. Jadi hasilnya adalah T sama dengan A. Jadi ini persamaan 2 yang M-nya sudah dimasukkan. Oke, sekarang kita tinggal substitusi eliminasi dari dua persamaan ini. Ya, bisa eliminasi, bisa substitusi. Nah, oke, saya tarik ke atas ya, persamaannya sudah saya geser. Ini saya jumlahkan aja. Jadi ini ruas kiri ditambah ruas kiri, min T tambah T habis, tinggal 30 yang ruas kiri. Yang ruas kanan 3 tambah A itu adalah 4A. Jadi kalau begitu percepatannya yang ditanyakan adalah 30 bagi 4, 7,5 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau begitu pertanyaan A ini sudah terjawab ya. Nah, sekarang tinggal mencari tegangan tali. Berapa? Kalau tegangan tali ya jelas di sini. Kan T-nya sama dengan A. Karena A-nya sudah ketemu 7,5, berarti tegangan tali 7,5 Newton. It's very easy problem. Sekarang kita lanjut nomor 2. Dua balok A dan B masing-masing memiliki berat 3 kg dan 1 kg dihubungkan tali dan dikaitkan katrol yang bermassa 2 kg seperti ditunjukkan gambar. Bila balok dilepas dari keadaan diam, maka hitunglah percepatan balok A dan B tegangan talinya. Mari kita jawab. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok dan katrol. Pada balok A, perhatikan di sini ada gaya tegangan T1 yang arahnya menjauhi baloknya ke atas dan WA yang arahnya ke bawah. Nah, sedangkan pada balok B itu bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah, WB jelas arahnya ke bawah. WB itu berat balok B. Nah, pada katrol akan bekerja gaya tegangan tali T1 yang arahnya ke bawah sama T2 yang arahnya ke bawah ini ya. Nah, nanti perhatikan di sini massa A itu lebih besar dari massa B kan. Jadi nanti kalau begitu A-nya itu jatuh. Percepatan A dengan B itu sama. Kenapa demikian? Karena kalau A ini bergeser 1 meter ke bawah, dalam waktu yang sama B juga bergeser 1 meter ke atas. Gitu kan ya?
Nah, oke, jadi nanti katrolnya muternya seperti ini, searah dengan percepatan yang bekerja pada balok A ini ya. Oke, nah sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Kita tinjau satu persatu. Nah, pada balok A bekerja gaya T1 WA, pada balok B bekerja gaya T2 sama WB. Perhatikan ya, WA secara percepatan, T1 melawan. Kalau WB ini melawan percepatan, T2-nya sama arah. Nah, pada balok A, karena bergerak translasi, menggeser ya, maka akan berlaku sigma F M kali A. Sigma F-nya mana ya? Sigma F-nya itu WA secara percepatan kan positif. T1-nya melawan, negatif. Jadi WA min T1 sama dengan M-nya A dikalikan A. M-nya A ya karena ini yang ditinjau kan balok A. Makanya ini MA. WA-nya berapa? Karena masanya 3, dalam soal berarti WA 30. M kali G ya, G-nya 10. Kalau tidak diketahui dalam soal, G-nya dianggap 10. Nah, dikurangi dengan T1 sama dengan MA3 kali A. Ini saya sebut persamaan 1 ya. Oke, terus kemudian kita lihat balok B. Balok B ini bergerak naik ya. Jadi T2 searah percepatan, WB berlawanan. Yang searah percepatan positif, yang melawan negatif. Jadi sigma F kali M kali A, T2-nya positif, WB-nya negatif. Jadi sama dengan MB kali A. Balok B, makanya di sini MB ya. Oke, jadi kalau gitu T2 WB-nya berapa? Karena masanya 1, berarti WB-nya 10, M kali G. MP-nya 1 kali A. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Nah, terus kemudian kita tinjau katrolnya ya. Katrol ini berotasi. Nah, kalau dia berotasi, maka mendapat pengaruh momen gaya tentunya. Nah, yang menimbulkan momen gaya pada katrol itu adalah tegangan tali T1 dan T2 ini. Kalau kita lihat, T1 itu menyokong percepatan sistem. Sedangkan T2 ini melawan percepatan. Jadi T1 karena menyokong percepatan, tandanya nanti torsinya positif. Sedangkan T2 negatif. Jadi di sini sudah tidak ada perjanjian yang berlaku bahwa kalau putar kiri negatif, putar kanan positif, sudah nggak berlaku dalam dinamika ya. Jadi kalau ada gaya yang menghasilkan torsi, menyokong percepatan, ya menghasilkan torsi yang positif. Jadi T1 itu menghasilkan torsi positif. Kalau T2 menghasilkan torsi yang negatif. Nah, torsi yang dihasilkan T1 itu adalah T1 dikalikan dengan jaraknya ke poros, yang berarti jari-jari dari katrolnya ini. Jadi T1 kali R ya. Nah, sekali lagi R ini merupakan jari-jari katrolnya. Katrolnya dianggap silinder pejal. Nah, sedangkan T2 negatif ya, karena melawan percepatan, dikalikan dengan R. Nah, begitu. Sama dengan momen inersia silinder pejal itu adalah setengah mr kuadrat dikalikan dengan A per R. Alfanya diganti A per R ya. R kuadrat dibagi RR. R-nya bisa dicoret. Akhirnya kita dapatkan T1 min T2 sama dengan setengah MA. Nah, tetapi kita ganti aja. Massa dari katrolnya adalah 2 kg. Jadi 2 kali A. Nah, sehingga kita peroleh persamaan T1 dikurangi T2 sama dengan 1A. Ini saya sebut persamaan 3 ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 3 persamaan ini ya. Nah, ini 3 persamaan. Sekarang kita kumpulkan aja, kita geser ke atas. Nah, begitu. Saya geser ke atas, terus saya eliminasi aja. Saya jumlahkan persamaannya. Ruas kiri dijumlah ruas kiri, ruas kanan dijumlah ruas kanan. Nah, ini kalau ruas kiri saya jumlah dengan ruas kiri, berarti min T1, T1 habis. T2 min T2 habis, tereliminasi. 30 dikurangi 10, 20. Jadi ruas kiri 20 ya. Ruas kanannya 3A, 1A, 1A. Berarti 5A. Jadi 20 sama dengan 5A. Berarti A-nya ketemu 4 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kalau begitu pertanyaan A ini sudah terjawab. Jawabannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita mencari tegangan tali. Tegangan tali kiri dan kanan itu tidak sama ya. Jadi tegangan tali kiri T1, yang kanan T2. Kenapa tidak sama? Ya karena memang katrolnya berputar, dia memiliki torsi. Torsinya tidak sama dengan 0. Sehingga tegangan tali kiri dan kanan itu tidak sama. Kalau torsinya 0 Pak, nah ini baru tegangan tali kiri kanan itu sama. Begitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Saya gunakan persamaan 1 untuk mencari tegangan tali T1. Jadi persamaan 1 tadi kan 30 min T1 sama dengan 3A ya. Tetapi A-nya 4. Jadi A-nya saya ganti 4. Nah, 3 kali 4, 12. Berarti kalau begitu T1-nya adalah
30 dikurangi 12 berarti dapatnya 18 Newton. Begitu. It's very easy problem. Nah, terus kemudian kalau mencari T2-nya bagaimana? Nah, T2 bisa saya cari dengan persamaan 2 kan? Jadi T2 min 10 sama dengan 1 kali A. Tapi A-nya kan 4. Jadi kali 4. 1 kali 4, 4 ini ya. Jadi kalau begitu, ini 4 sudah saya kalikan ya. Jadi T2 ini sama dengan berapa? Berarti 4 ditambah 10. Hasilnya adalah 14 Newton. This is very easy and fun.